Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitriana Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi keruangan desa kota. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui tentang interaksi keruangan desa kota? Jika belum, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, ada pengertian desa. Di sini saya mengambil pengertian desa menurut beberapa para ahli. Yang pertama, ada menurut R. Bintarto. Menurut R. Bintarto, desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Yang kedua, ada pengertian desa menurut D. Anderson. Menurut D. Anderson, desa adalah suatu tempat yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit 2.500 jiwa. Yang ketiga, pengertian desa menurut Paul Halandis. Paul mengatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang lebih 2.500 jiwa, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berikutnya, unsur pembentuk desa. Yang pertama yakni wilayah. Wilayah yang dimaksud di sini yakni berupa lahan produktif maupun yang tidak produktif, termasuk penggunaan tanah, letak, luas, batas lahan di lingkungan setempat. Yang kedua ada penduduk. Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam suatu wilayah. Di dalam upaya mengembangkan wilayah, penduduk akan bertindak sebagai tenaga kerja, perencana atau pelaksana sekaligus yang akan memanfaatkan segala potensi yang ada pada desa tersebut. Yang ketiga ada perilaku. Perilaku masyarakat desa ditunjukkan oleh adanya ikatan antar warga yang masih sangat erat. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya sikap gotong royong yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat desa. Nah, ini dia ciri-ciri desa. Yang pertama, desa memiliki wilayahnya sendiri. Yang kedua, struktur ekonomi masyarakatnya masih bersifat agraris, di mana masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai petani. Yang ketiga, gotong royong. Masyarakat desa masih menjunjung tinggi sikap gotong royong ini. Yang keempat, masyarakat desa masih memegang norma agama. Berikutnya ada potensi fisik desa. Yang pertama, ada wilayah. Yang kedua, ada air.
ketiga tanah, keempat cuaca, dan yang kelima ternak. Selanjutnya, potensi non-fisik desa. Potensi non-fisik desa di sini yang pertama yakni adanya aparatur desa. Yang kedua, sikap gotong royong. Yang ketiga, lembaga sosial desa. Berikutnya ada klasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya. Menurut tingkat perkembangannya, desa dibagi menjadi 3. Yang pertama, desa swadaya. Apa sih desa swadaya itu? Ya, desa swadaya adalah desa yang dimana masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua ada desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang masyarakatnya lebih maju daripada desa swadaya. Di dalam desa swakarya, kelebihan produksi yang diperoleh penduduk desa, selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, penduduk desa juga sudah mulai menjual hasil kelebihan produksi tersebut ke daerah lain. Desa swakarya ini mulai mengadakan kontak atau hubungan dengan daerah lain, walaupun intensitasnya masih tergolong sedikit. Berikutnya ada desa swasembada. Apa sih desa swasembada? Ya, desa swasembada yakni desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal. Jadi, desa swasembada ini tuh lebih maju lagi daripada desa swakarya. Masyarakatnya juga sudah mulai melakukan interaksi atau hubungan dengan masyarakat luar untuk melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain. Selain itu, masyarakatnya juga telah mampu menyerap teknologi baru untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki desanya, sehingga proses pembangunan desanya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas pola permukiman desa. Di sini terdapat 4 pola ya, teman-teman. Pola yang pertama yakni ada pola memanjang. Pola memanjang ini berbentuk memanjang mengikuti suatu kenampakan, seperti sungai, rel kereta, ataupun jalan raya. Yang kedua ada pola melingkar. Pola permukiman desa yang ini membentuk lingkaran dari pusat daerah terbuka. Yang ketiga ada pola menyebar. Pola permukiman ini tersebar tidak rata di berbagai titik dan biasanya berada di wilayah pegunungan Kars dan juga perbukitan. Yang terakhir ada pola mengelompok. Pola mengelompok ini cenderung berkelompok di mana sejumlah keluarga tinggal berdekatan satu sama lain. Biasanya pola ini tuh memusat di daerah rendah yang subur dengan sumber air yang baik atau di dekat lembah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki bab pelajaran baru, yaitu tentang interaksi keruangan desa dan kota. Seperti yang kita ketahui, desa dan kota memiliki karakteristik yang berbeda pada berbagai bidang. Sebagai contoh, pada bidang pekerjaan, di desa mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, memperoleh pendapatan dari hasil bumi dengan kegiatan mengolah tanah atau bercocok tanam. Sistem kekerabatan juga masih sangat erat, saling mengenali tali kekeluargaan yang cukup dekat, saling mengenali leluhur mereka, dan saling menyebut sanak keluarga satu sama lain. Sementara di kota, tanah dijadikan kawasan industri dan perdagangan. Hal tersebut sangat mempengaruhi jenis pekerjaan. Ada banyak pekerjaan yang tersedia, mulai dari yang membutuhkan pendidikan tinggi dengan gaji yang besar, sampai jenis pekerjaan manual seperti tenaga kasar dengan upah rendah. Sistem kekerabatan di kota tidak begitu akrab, dikarenakan penduduk kota berasal dari daerah yang berbeda-beda, dan bahkan ada yang berasal dari negara lain loh. Interaksi desa kota dengan perbedaan yang sangat signifikan menyebabkan perbedaan pada masyarakat, mulai dari cara berpikir, bertindak, dan bekerja. Gaya hidup masyarakat pedesaan sangat sederhana. Pada umumnya, masyarakat pedesaan bersifat solid, rukun, kompak, serta kekeluargaan sangat dinomorsatukan. Adat istiadat juga masih dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Penduduk kota cenderung lebih mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan persaingan. Hal ini disebabkan karena penduduk kota harus bersaing dalam pekerjaan yang diukur dari kecepatan dan ketepatannya dalam bekerja. Dengan perbedaan itulah yang menjadikan desa dan kota memiliki hubungan yang sangat erat, di mana masyarakat di kota bergantung pada hasil bumi dan ternak yang diolah di desa yang berupa bahan pangan. Sementara itu, masyarakat desa juga banyak yang datang ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan, karena di desa sangat minim dengan lapangan pekerjaan. Banyaknya peluang yang disediakan kota menyebabkan masyarakat desa melakukan urbanisasi besar-besaran. Hal ini tentunya membawa dampak. Keterbatasan lapangan kerja di daerah perkotaan menyebabkan pengangguran tenaga kerja produktif yang diakibatkan oleh minimnya pendidikan masyarakat desa yang pergi ke kota. Akibatnya, terjadi kesenjangan tingkat kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan, seperti yang terlihat dari perbedaan tingkat upah, ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar. Hal tersebut telah turut mengakibatkan rendahnya produktivitas dan terjadinya kemiskinan di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan. Secara umum, desa merupakan pemukiman yang lokasinya berada di luar kota, yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau nelayan. Desa mempunyai 3 unsur penting. Yang pertama adalah daerah. Daerah ini meliputi luas dan batas wilayah serta penggunaannya. Yang kedua, adanya penduduk, meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian. Yang ketiga, merupakan tata kehidupan. Dalam hal ini, pola dan ikatan pergaulan sesama warga desa. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sebuah wilayah dikatakan desa karena ada hal-hal yang akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Selanjutnya, pertanian sangat bergantung pada musim. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Struktur perekonomian desa juga masih bersifat agraris.
Hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Perkembangan sosial relatif lambat, dan sosial dikontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal, norma agama, dan hukum adat yang masih sangat kuat. Pola keuangan desa dipengaruhi oleh faktor geografis seperti topografi, iklim, jenis tanah, dan air, sehingga ada desa yang berbentuk memanjang. Nah, desa yang memiliki pola memanjang dikarenakan mengikuti jalan, sungai, ataupun garis pantai. Hal ini bertujuan untuk mendekati prasarana transportasi sehingga memudahkan untuk bepergian ke tempat lain apabila ada keperluan. Selain itu juga memudahkan pergerakan barang dan jasa. Bentuk desa yang kedua yaitu berbentuk mengelompok. Bentuk desa yang mengelompok ini biasanya ditemukan di daerah pegunungan. Penduduk desa di daerah pegunungan umumnya dihuni oleh penduduk yang berasal dari satu keturunan, sehingga merupakan satu keluarga atau kerabat. Pengelompokan pemukiman ini didorong oleh kegotong royongan penduduknya. Bentuk desa yang ketiga yaitu berbentuk menyebar. Pola pemukiman menyebar merupakan pola pemukiman yang terpencar menyendiri. Biasanya pemukiman seperti ini hanya merupakan farmstead, yaitu sebuah rumah petani yang terpencil tetapi lengkap dengan gudang alat mesin penggilingan gandum, lumbung, kandang ternak, dan rumah petani itu sendiri. Ketika kita mendengar kata desa, yang terbayang di pikiran kita adalah penduduk yang masih sangat primitif. Namun jangan salah, ternyata ada desa-desa yang masyarakatnya sudah lumayan maju dan memiliki pengetahuan yang mumpuni. Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan masyarakatnya, desa dikelompokkan menjadi yang pertama ada desa tradisional. Desa tradisional ini adalah desa yang kehidupan masyarakatnya masih sangat tergantung pada alam sekitar. Letak desa ini biasanya agak terisolir yang didiami oleh suku terasing. Penduduknya cenderung tertutup atau kurang berkomunikasi dengan daerah lain. Yang kedua, ada desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Penduduknya masih jarang dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuan yang diperoleh sebagai hasil interaksi dengan wilayah lain berjalan lambat. Yang ketiga, ada desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang masyarakatnya sudah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi yang dihasilkan penduduk sudah mulai dijual ke daerah lain. Desa swakarya mulai mengadakan kontak atau hubungan dengan warga daerah lain, walaupun intensitasnya masih sedikit. Desa yang keempat atau yang terakhir adalah desa swasembada. Nah, desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Masyarakat desa ini sudah mulai mengadakan interaksi atau hubungan dengan masyarakat luar untuk melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain. Hasil dari interaksi tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal di desa swasembada mampu menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang sudah pada tahu kan bahwa desa memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan. Tanpa pertanian yang ada di desa,
teman-teman yang berada di kota akan kesulitan untuk mendapatkan sayur dan buah yang sangat bergizi. Sampai di sini dulu ya pembahasan tentang desa. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang kota dan hiruk-pikuk di dalamnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari video tersebut tentang desa. Berikutnya kita akan membahas tentang kota. Struktur keruangan kota. Yang pertama, definisi kota. Di sini saya juga mengambil definisi kota dari beberapa para ahli. Yang pertama, ada pengertian kota menurut Louis Wirth. Menurut Louis, kota merupakan pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Yang kedua, ada menurut UU nomor 22 tahun 1999. Menurut undang-undang ini, kota merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan juga kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada pengertian kota menurut Arnold Toynbee. Arnold mengatakan bahwa kota merupakan tempat yang tidak hanya pemukiman khusus, tetapi merupakan suatu kekomplekan yang khusus dan setiap kota menunjukkan perwujudan pribadinya masing-masing. Berikutnya ada ciri-ciri fisik kota. Ciri-ciri fisik kota, yang pertama, terdapat sarana perekonomian. Sarana perekonomian di sini yang dimaksud seperti pasar, supermarket, di mana tempat-tempat tersebut adalah tempat untuk menjual berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat kota. Yang kedua, ada tempat parkir yang memadai. Nah, seperti pada gambar ini. Ini tempat parkir yang biasanya ada di basement, di gedung perkantoran, atau di mall, seperti itu. Yang ketiga, terdapat gedung-gedung tinggi di kota. Kita bisa melihat bahwa di kota sangat banyak sekali gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Berikutnya, ciri non-fisik kota. Yang pertama, ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat kentara sekali di perkotaan. Seperti pada gambar yang ada di video ini. Yang kedua, masyarakat kota merupakan masyarakat yang heterogen. Nah, heterogen di sini maksudnya masyarakat kota berasal dari berbagai macam suku, bangsa, atau berbagai macam kota, di mana biasanya mereka tuh pada kerja merantau
ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih layak di kota. Selanjutnya, pekerjaan yang bersifat non-agraris. Di kota sendiri, pekerjaannya sudah tidak bersifat agraris atau pertanian. Masyarakat kota rata-rata lebih banyak yang berprofesi sebagai pegawai, supir, pedagang, dan masih banyak yang lainnya. Next, ada potensi kota. Yang pertama ada potensi sosial. Yang dimaksud potensi sosial di sini yakni terdapat fasilitas yang dapat menimbulkan keserasian dan ketenangan hidup warga kota. Contohnya seperti tempat ibadah, rumah sakit, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada potensi ekonomi. Maksudnya yakni biasanya potensi ekonomi itu ditandai dengan terdapatnya fasilitas perekonomian, seperti tadi supermarket, pasar, dan sebagainya. Yang ketiga ada potensi politik. Potensi politik ini maksudnya adalah keberadaan aparatur kota yang menjelaskan tugasnya dengan baik di dalam melayani masyarakat, termasuk partai politik, serta lembaga-lembaga politik lainnya. Yang keempat, ada potensi budaya. Potensi budaya ini ditandai dengan keberadaan sarana pendidikan dan juga kesenian yang memberikan semangat serta gairah hidup bagi warga kota. Berikutnya ada klasifikasi kota. Berdasarkan sejarah perkembangannya dibagi menjadi kota dari pusat perkebunan, kota dari pusat pertambangan, kota dari pusat industri dan perdagangan, serta kota dari pusat pemerintahan. Yang kedua, berdasarkan jumlah penduduknya. Berdasarkan jumlah penduduk, kota dibagi menjadi kota kecil, kota besar, kota metropolitan, kota megalopolis, dan ekumenopolis. Berikutnya, berdasarkan tahap perkembangan. Terdapat eupolis, polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, nekropolis. Selanjutnya ada teori perkembangan kota menurut Edward Ullmann. Edward Ullmann membagi teori perkembangan kota menjadi 3. Yang pertama ada teori konsentris. Teori konsentris merupakan teori yang dikembangkan oleh Ernest W. Burgess yang menyatakan bahwa perkembangan suatu kota akan mengikuti pola lingkaran-lingkaran konsentrik. Berdasarkan teori konsentris ini, kota dibagi menjadi 5 zona, seperti yang tertera pada gambar berikut.
Yang kedua ada teori sektoral. Teori sektoral diperkenalkan oleh Homer Hoyt pada tahun 1930. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan unit-unit kegiatan di daerah kota tidak mengikuti zona-zona yang teratur secara konsentris, tetapi dengan membentuk sektor-sektor tertentu. Nah, pada teori sektoral ini juga dibagi menjadi beberapa zona. Terdapat 5 zona, seperti pada gambar berikut. Yang ketiga ada teori inti ganda. Teori ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan kota berawal dari pusat pertumbuhan, kemudian menjadi bentuk kompleks karena muncul nukleus-nukleus baru sebagai kutub pertumbuhan, seperti perguruan tinggi, kompleks, industri, dan sebagainya. Dalam teori ini, tidak ada urutan yang teratur dari zona-zona kota, seperti halnya pada teori konsentris juga teori sektoral. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Regional complementary adalah terdapatnya wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Di satu pihak ada wilayah yang kelebihan atau bisa dibilang surplus sumber daya. Dan di lain pihak juga ada daerah yang kekurangan atau minus jenis sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam yang dimaksud seperti produksi pertanian, bahan galian. Nah, adanya dua wilayah ini, yang surplus dan minus, sumber daya tersebut tuh sangat memperkuat terjadinya interaksi. Jadi, dalam arti kata saling melengkapi kebutuhan, di mana masing-masing wilayah berperan sebagai produsen serta konsumen. Yang kedua, adanya wilayah yang saling melengkapi atau interventing opportunity. Interventing opportunity ini dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Berdasarkan gambar tersebut, sebenarnya secara potensial bisa dilihat antara wilayah A dan wilayah B sangat memungkinkan terjalin interaksi karena masing-masing wilayah memiliki kelebihan dan kekurangan sumber daya, sehingga dapat berperan sebagai produsen serta konsumen. Namun, terdapat wilayah lain, yakni wilayah yang C, yang menyuplai kebutuhan wilayah A serta wilayah B. Maka kekuatan interaksi antara A dan juga B menjadi lemah. Dalam hal ini, wilayah C berperan sebagai intervening area atau wilayah perantara. Yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau berpindah dalam ruang. Spatial transfer ability. Faktor yang mempengaruhi kekuatan interaksi ini
adalah kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antar satu wilayah dan wilayah lainnya. Kemudahan pergerakan antar wilayah ini tuh sangat berkaitan dengan jarak antar wilayah, baik jarak mutlak maupun relatif. Yang kedua juga terkait dengan biaya transportasi. Yang ketiga terkait dengan kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.